Nah, alhamdulillah teman-teman, masya Allah ya, luar biasa Ustadz Ahmad Siddiq ini. Nah, sekarang Anda pengen nanya, Ustadz. Kan Antum udah lulus. Tesis yang Antum tulis untuk S2 ini apa, Ustadz? Jadi topik yang saya angkat untuk riset saya di dalam uh, yang S2 ini adalah tentang pembaruan pendidikan Islam, yaitu spesifiknya di Indonesia dan Malaysia. Masya Allah. Nah, jadi memang Itu pakai bahasa Arab ya, Ustadz? ya pakai bahasa Arab. Pakai Nah, bahasa Arab, memang ya? di dunia Islam sendiri banyak sekali upaya-upaya pembaruan, terutama dalam bidang pendidikan, yang mana seperti yang kita lihat, seperti di India itu ada tokoh seperti Said Ahmad Khan, di Mesir ada seperti Muhammad Abduh, dan juga di negara-negara lain seperti ada Syed Naqib Alatas di Malaysia, yang mana mereka ini mempunyai kontribusi dalam bidang pendidikan. Mereka memberikan pemikirannya, memberikan sumbangsih teori dan filsafat pendidikannya. Di dunia Arab lainnya juga ada, seperti di Tatarstan di Rusia ada Rizauddin Fakhruddin, ada juga Abdullah Molla Al-Kashgari dari Uighur, dari Muslim Uighur. Mereka juga melakukan upaya-upaya pemikiran tentang pembaruan pendidikan. Seperti itu. Luar biasa. Setelah tesis selesai, itu sama juga ya ujiannya kayak di Indonesia, ada pengujinya apa gimana? Sama seperti di Indonesia. Sama seperti juga ya. Di Indonesia kita diuji oleh satu profesor sama satu doktor. Kalau di Turki kita diuji sama satu dari dalam kampus dan satu dari luar kampus. Dua penguji. Dan itu juga dokter ya? Iya. Dokter, masya Allah, luar biasa. Nah, setelah selesai tesis atau udah selesai S2, itu pendidikan S2 di Indonesia, di Turki ini bagaimana biar legal di Indonesia itu? Ya, untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan studinya di luar negeri, jangan lupa setelah mendapatkan sertifikat atau ijazah dari kampus masing-masing untuk melakukan legalisasi di, yang pertama, Kementerian Luar Negeri Turki, yang kedua adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Turki, yang terakhir adalah ke kedutaan di embasi masing-masing di negara masing-masing, dalam hal ini di KBRI Turki. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti di di Indonesia ijazah kita akan diakui dan juga bisa dipakai untuk disetarakan di kampus-kampus di Indonesia. Seperti itu. Luar biasa, masya Allah. Kita sudah mendengarkan bagaimana tentang perkuliahan atau seputar kuliah S2 di Turki ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pengalaman yang paling berkesan yang menurut antum wow atau masya Allah begitu, yang menurut antum tuh ini tuh pengalaman bisa dijadikan untuk kedepannya, atau yang istilahnya kita kalau misalnya kayak anak kan, pengalaman bisa kenal dengan berbagai orang. Nah, kalau menurut antum pengalaman yang paling masya Allah luar biasa apa di sini? Saya pernah bekerja di salah satu yayasan non-profit, yang mana itu adalah yayasan untuk membantu saudara-saudara muslim kita di Palestina, di Gaza, di Yaman, di Suriah. Mereka mengajarkan kepada kita itu adalah semangat membantu persaudaraan muslim. Jadi mereka menceritakan kepada saya itu bahwa saya orang Indonesia itu adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat punya kemanusiaan yang tinggi. Gitu. Jadi bahkan mereka pernah bilang kepada saya, mereka melihat salah satu nenek tua di Indonesia itu dengan baju yang compang-camping, mereka berlari hanya untuk memberikan sedikit hartanya untuk menyumbang saudara-saudara kita di Palestina. Itu padahal menurut kawan saya yang orang Palestina itu, dia untuk makan sendiri saja mungkin susah, tapi dia memberikan hartanya itu untuk tabungannya di akhirat nanti. Itu luar biasa sekali. Semua ada lagi yaitu kita ketika hidup di luar negeri gak usah takut akan susah atau akan di sana siapa yang akan membantu, siapa yang akan menolong, siapa yang akan kita mintai bantuan gitu. Tenang aja, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita sekolah, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, Tuhan kita tetap sama. Kita di Indonesia
kita berdoa, bermunajat kepada Allah, Allah kasih bantuan. Begitupun di Turki, kita meminta kepada tujuan yang sama, kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah, Allah juga akan membantu. Allah di mana-mana akan membantu setiap langkah-langkah kita, insya Allah. Gak usah takut di mana aja kita hidup. Masya Allah, luar biasa. Nah, tadi sudah seputar kuliah, pengalaman paling berkesan. Sekarang suka dan duka yang antum merasakan. Suka dan duka yang antum merasakan. Duka dulu ya. Duka dulu ya. Di Turki, apalagi khususnya di Turki, saya pernah merasakan terusir dari asrama. Ini memang pengalaman yang sedikit personal ya, cuman bahwa kita bagikan ya, karena jadi ketika itu saya sedang bekerja di salah satu yayasan non-profit tadi. Nah, kebetulan ketika itu Turki mengumumkan lockdown ketika pertama kali ada kasus COVID pertama kali di Turki. Jadi teman-teman yang belum tahu, pada tanggal 16 Maret 2020 itu, ketika Turki mengumumkan pertama kali kasus COVID, pemerintah langsung menutup semua sekolah, kantor-kantor, ya. Jadi semuanya ditutup, tidak ada kegiatan di luar kantor, di luar jalanan. Saya ketika itu kembali ke asrama. Ketika itu pengurus asrama mengatakan kamu tidak boleh masuk karena kamu dari luar, kamu dicurigai mengidap COVID dan sebagainya. Itu pengalaman yang sangat ya lumayan lah. Lumayan ya. Saya akhirnya menginap di rumah teman selama 1 minggu, kemudian saya pindah ke rumah teman yang lain selama 3 bulan. Saya di luar asrama, sedangkan barang-barang saya semuanya, buku-buku saya ada masih di asrama itu. Ya mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan berbagai pihak, karena ketika itu kondisinya pandemi dan juga orang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, apakah kita mengidap virus atau tidak. Itu adalah pengalaman yang lumayan berkesan menurut saya ketika itu. Kalau pengalaman yang paling disukai atau berkesan, yaitu menurut saya adalah pengalaman tentang kuliah ya. Menurut saya adalah orang yang beruntung karena saya memiliki dosen pembimbing itu yang mana beliau adalah orang yang sangat menghargai kerja keras orang lain. Jadi bahkan beliau menilai sendiri bahwasanya research kita atau enggak judul proposal penelitian yang kita ajukan itu adalah judul yang unik. Jadi tidak judulnya apa judul lengkapnya? Masih disensor. Masih disensor. Jadi judul yang unik. Jadi pembimbing saya ini ada profesor yang mana bukan lulusan dari Timur Tengah ya, tapi beliau menyelesaikan doktoralnya, PhD-nya yaitu di McGill, Kanada, di Barat. Tapi beliau adalah orang yang sangat wasatiyah, yang sangat support kepada mahasiswanya. Jadi bahkan berkali-kali beliau itu menyupport saya, mendukung saya untuk menerbitkan penelitian saya di berbagai jurnal. Gitu. Jadi bisa dibilang pengalaman paling berkesan saya adalah bertemu dengan seseorang profesor atau dosen yang bisa membimbing kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa ya, pengalaman dan suka duka yang dirasakan oleh Ustadz Ahmad Siddiq ini luar biasa. Masya Allah, bisa kita jadikan pelajaran juga. Jadi teman-teman yang insya Allah ingin melanjutkan S2 di Turki, kita bisa tahu bagaimana sih situasi ketika belajar S2 di Turki dan ketika selesai lulus itu bagaimana. Dan terakhir nih, kita ingin mendengarkan motivasi dari Ustadz Ahmad Siddiq SPDMA untuk teman-teman yang sedang kuliah S1 seperti Ana sendiri, dan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan S2, dan untuk teman-teman yang menonton ini dimanapun kalian berada, mari kita dengarkan. Ya, untuk teman-teman para penuntut ilmu yang sedang melanjutkan S1 dan juga sedang mau melanjutkan studinya S2 di Turki, pesan saya adalah fokus pada tujuan studi. Jadi orang yang fokus itu biasanya akan mengantarkan kepada tujuannya lebih cepat dibandingkan orang yang fokusnya ke banyak hal. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan kegiatan yang lain, tapi hanya saja porsinya adalah fokus kepada studi yang kita ambil itu. Seperti itu.
Masya Allah Ustaz Ahmad Siddiq, terima kasih atas motivasi antum, ya, sama-sama. pengalaman antum, Sama-sama. Bercerita tentang bagaimana seputar S2 di Turki, Ya, sama-sama. bagaimana untuk melanjutkan S2 di Turki itu bagaimana, cara mendapatkan beasiswa bagaimana, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, Masya Allah, luar biasa, cok guzel, luar biasa. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Insya Allah kita akan lihat Ustaz Ahmad Siddiq akan berjuang di Indonesia dan kita akan tunggu kiprah antum di kancah nasional insya Allah. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman. Insya Allah bermanfaat videonya. Kalau bermanfaat jangan lupa di share, like, comment, and subscribe. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Video ini kita akhiri dengan nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tasyakur adrim, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok gini tuh S2. Oke.